Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam kebajikan. Namo Buddhaya Sampurasun. Yang tercinta masyarakat Kabupaten Karawang, izinkan saya Haji Ahmad Jamasari atau Kang Jimmy untuk mengurai tema besar ke depan Karawang bebas kemiskinan dan pengangguran. Yang pertama nih ya, Karawang itu memiliki APBD atau uang rakyat sebesar 4,7 triliun rupiah. Ini kemudian diturunkan dalam RPJMD, diturunkan dalam rencana strategis. Dari renstra tersebut kita urai bagi dua. APBD 4,7 triliun ini yang pertama buat belanja gaji, dari mulai gaji aparatur pemerintahan desa sampai bupati dan wakil bupati. Gaji rutin ini per tahunnya kita plotting di kisaran 2,8 triliun rupiah. Kemudian yang kedua, APBD kita plotting untuk belanja rutin sama dengan 1,9 triliun rupiah. Oke, dari 1,9 triliun rupiah tersebut, Kang Jimmy akan mengurai 14 kegiatan pokok akan digelontorkan duit negara untuk kepentingan rakyat di Kabupaten Karawang tercinta ini. Yang pertama, mengurai kemiskinan. Bupati besok insya Allah izin Allah akan kerjasama dengan dunia perbankan. Bupati melakukan MOU meminjamkan 50 miliar kepada dunia perbankan tanpa jaminan. Jaminannya cukup dengan fotokopi KTP saja. Kemudian dipinjamkan oleh dunia perbankan kepada semua rakyat Karawang 1 juta sampai 5 juta rupiah. Termasuk bagi mereka anak-anak generasi milenial kita yang sudah berusia di atas 25 tahun, kita arahkan untuk berwirausaha. Yang kedua ada dana BLT. Dana bantuan langsung tunai ini per tahunnya bagi jompo dan yatim kita plotting sebesar 50 miliar rupiah. Buat siapa ini? Tentunya ini buat jompo dan yatim di luar penerima PKH dan atau bantuan yang lainnya. Yang ketiga, mengurai persoalan pengangguran. Insya Allah izin Allah, Bupati Karawang besok akan kerjasama dengan 1.500 pimpinan perusahaan. Untuk apa? Kerjasama tersebut adalah untuk program Bapak Asuh sebesar 30 miliar rupiah. Duit 30 miliar ini kita berikan untuk insentif bagi para instruktur yang mengajar dan mendidik anak-anak sekolah kita. Jika diasumsikan satu perusahaan mendidik 30 siswa atau siswi kali 1.500, maka dalam satu tahun ada 45.000 siswa dan siswi yang memiliki kompetensi untuk bisa bekerja di perusahaan. Insya Allah izin Allah, Karawang bebas dari pengangguran. Yang keempat ada pembangunan rutin, pelebaran jalan, normalisasi sungai, pembangunan SD, SMP, pesantren, majelis taklim, pengerukan bibir-bibir sungai kita di setiap muara-muara yang ada di Laut Utara Karawang. Kemudian penanganan abrasi pantai kita. Semuanya pembangunan ini dalam 1 tahun rutin kita gelontorkan 1 triliun rupiah. Yang kelima, ada penataan Pasar Dengklok, Pasar Cikampek, Pasar Karawang, Pasar Kosambi sebesar 150 miliar. Insya Allah izin Allah, relokasi tidak akan pernah terjadi. Yang penting pasar bisa tetap digunakan, tentunya dengan tetap mengedepankan keindahan yang ada di pasar tersebut. Yang keenam, ini nggak kalah pentingnya nih, dana cadangan untuk antisipasi anjloknya harga dasar gabah. Program kemitraan antara Bupati Karawang melalui Dinas Ketahanan Pangan bersama Bulog Karawang sebesar 50 miliar per tahun. Karena bagi petani, jika harga dasar gabah anjlok, astagfirullahaladzim, kasihan sekali nasib petani kita. Yang ketujuh, ada program peningkatan manajemen mutu sekolah. 100 miliar besok insya Allah akan kita kembalikan kepada sekolah-sekolah tersebut, sehingga sekolah-sekolah kita SD, SMP, SMA, SMK semuanya bisa menggunakan dana tersebut untuk meningkatkan kualitas pendidikan mutu sekolah tersebut. Yang kedelapan, ada penataan kampung budaya kita.
Insya Allah Kampung Budaya besok menjadi ikon Karawang berbasis kearifan budaya lokal. Dalam 1 tahun kita plotting 50 miliar rupiah. Seperti halnya panggung wayang golek, tinggal rupain ada jaipongan, siter. Seperti halnya musik-musik kekinian generasi milenial kita. Seperti halnya tempat kuliner semuanya, jenis makanan, tempat santai keluarga dan bersepeda. Besok insya Allah akan kita nikmati di kampung budaya kita yang luasnya hampir 5 hektar tersebut. Yang kesembilan, ada peningkatan tunjangan guru ngaji, amil merebot masjid. Jika tahun kemarin mereka hanya dapat 16 miliar, insya Allah tahun depan mereka akan dapat 50 miliar. Ke-10, ada peningkatan tunjangan tenaga medis sebesar 50 miliar. Ke-11, ada peningkatan tunjangan guru honorer sebesar 50 miliar. Ke-12, ada honor bagi kader Posyandu se-Kabupaten Karawang sebesar 35 miliar. Ke-13, ada anggaran per tahunnya 30 miliar rupiah bagi santri putra santri putri yang kurang mampu atau memiliki prestasi. Ke-14, menyiapkan dana untuk penanaman pohon jati, mahoni di setiap bibir-bibir saluran tersier kita, termasuk di bibir Sungai Citarum, Cibeet, Sungai Cilamaya, Sungai Cikaranggelam. Insya Allah kita alokasikan 50 miliar rupiah. Itu yang bisa saya uraikan. Semoga izin Allah, syafaat Rasulullah senantiasa menyertai langkah kita semuanya. Terima kasih. Sebelum saya akhiri, izinkan saya, Kang Jimmy Haji Ahmad Jamasari, untuk menyampaikan ilustrasi peribahasa yang menjadi pemicu spirit kebatinan saya. Jika mendung hitam sudah di atas langit, jangan halangi hujan turun ke bumi. Jika angin kencang bertiup dengan dahsyatnya, jangan halangi daun-daun berguguran. Jika rakyat sudah berkehendak, jangan halangi saya untuk menjadi Bupati Karawang. Allahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Nasrun minallah wa fathun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karawang yakin terbebas dari kemiskinan. Karawang yakin terbebas dari pengangguran. Karawang pun